wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wancil Bersahaja yang insya Allah akan memberikan sesuatu yang berbeda. Kita akan mewawancarai seorang tokoh, saya bilang sih tokoh perempuan, di mana tokoh perempuan ini adalah orang yang tangguh kalau menurut saya. Beliau adalah Ibu Haja Marina. Iya. Dede, Assalamualaikum Mbak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah seorang ketua dari RKI. Nah, mungkin belum ada yang mengetahui tentang RKI, nanti bisa dijelaskan beliau. Dengan waktu yang singkat, kita akan berbincang-bincang saja, langsung saja Mbak Ji ya. Sebenarnya untuk memberikan wawasan juga buat khususnya buat kaum ibu ya, dan umumnya ya buat keluarga juga gitu ya, untuk membina keluarga yang apa istilahnya, sakinah, mawaddah, warahmah gitu ya. Mungkin nanti Bu Haji bisa menjelaskan bagaimana menjadi seorang ibu dengan menghadapi hal-hal yang ini, sehingga para suami terkadang menjadi suatu beban karena tuntutan dari seorang istri, baik uang belanjanya berkurang ataupun sebagainya. Mungkin saja kiat-kiat untuk menjadi seorang ibu itu bahkan dari membina keluarga itu seperti apa, dan penjelasan daripada RKI itu sendiri. Oke. Silakan Bu. Iya, baik, terima kasih Mas Wancil ya, Mas Wancil ya, yang Pak manggilnya, Masya Allah. Ini luar biasa ya. Saya sebetulnya ya kalau disebut sebagai perempuan yang tangguh, wah Masya Allah ya, malu sebetulnya. Tetapi ya kita sebagai perempuan memang harus berusaha tangguh ya dengan kondisi apapun ya. Dengan kondisi apapun, mau pandemi, mau enggak, mau kondisinya naik turun dan sebagainya, memang tuntutannya harus seperti itu ya. Apalagi seperti saya itu, ketika saya berbicara tentang saya punya anak ya, saya sebagai ibu, saya punya suami, saya sebagai istri berarti, saya punya orang tua berarti saya sebagai anak gitu kan, dan yang tak lupa lagi saya sebagai salah satu dari masyarakat yang ada. Kan itu semua harus dipenuhi, semua baik hak maupun kewajibannya gitu kan ya. Nah inilah yang luar biasanya, kenapa Allah itu menciptakan ya perempuan itu multi talent. Iya kan, gitu ya. Perempuan itu bisa berpikir dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam jenis yang dia pikirkan dalam satu waktu. Ya kan? Coba perhatikan deh, istrinya Mas Wancil deh. Mungkin kalau diperhatiin nih, dia lagi masak. Ya, dia lagi masak, wajannya nyala, sambil nyapu, sambil bisa jadi kalau ada anaknya telepon dia sambil terima telepon, sambil apalagi kalau ada anaknya lagi yang nanya PR dia sambil jawab PR, itu bisa dilakukan sama seorang ibu ya dalam satu waktu gitu. Itu luar biasanya Masya Allah ya. Nah jadi sebetulnya kalau untuk perempuan ya, kalau tangguh itu yang menjadi sebuah bukan kebiasaan yang pada akhirnya kita terbiasa gitu kan ya, karena dengan Allah memberikan fitrah multi talent itu yang pada akhirnya kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita ini sebagai siapa gitu kan ya. Misalkan ketika saya aktif tadi sudah disampaikan, saya sebagai Ketua Rumah Keluarga Indonesia di Kota Bekasi ini ya, yang mana alhamdulillah Mas Wancil ya, RKI ini ada dari pusat sampai ke tingkat ranting. Ya alhamdulillah, dan saya ini di sini sebagai ketua RKI di Kota Bekasi ya. Yang mana di Kota Bekasi ini ada 12 DPC dan juga 56 tingkat ranting, tingkat kelurahan ya. Seperti itu. Luar biasa banget gitu. Masya Allah, mohon doanya ya, mudah-mudahan niat baik kita, karena bukan apa-apa, kami hanya ingin menjadi sebagai pelopor kebaikan. Itu aja ya, karena ketika kita mengingat bahwa apa yang Allah sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya, bahwa hanya satu ya yang kita dalam hidup kita ini yang harus kita jalanin, cuman itu kan, illa liya'budun gitu, cuman ibadah gitu kan. Nah
saya itu kan saya nggak tahu ya apakah dari hasil ibadah saya yang ibadah di atas sejadah ini menjadi gacoan nanti untuk di akhirat kelak, saya nggak tahu gitu. Apakah itu juga diterima atau tidak? Ya mudah-mudahan sih diterima ya gitu. Tetapi saya ingin mencari lagi ya ibadah bentuk lain lagi yang mungkin kelihatannya ibadah tersebut kecil sekali, itu sederhana sekali, tetapi saya menginginkan mempunyai cita-cita bahwa kebaikan-kebaikan tadi yang saya kelola ya, terutama di Rumah Keluarga Indonesia ini menjadi menjadi bank amal soleh lah ya buat kami ya, baik di teman-teman RKI maupun di semua yang sudah berinteraksi dengan kami ya. Nah, tadi saya kembali ke saya sebagai siapa gitu kan ya, ketika bicara masalah ketegaran, keteguhan gitu. Ya ujian mah selalu ada sih ya, ada lah ya ujian mah, namanya ujian, Allah kan selalu iya namanya orang hidup. Kalau nggak diuji ya masa mau dapat rapot langsung kan enggak gitu kan ya. Kalau dapat rapot langsung ya berarti alam kubur kan gitu kan ya, seperti itu. Nah itulah ya yang saya geluti ya, saya sebagai saya sebagai istri, saya berusaha untuk menyelesaikan dulu kewajiban-kewajiban saya di rumah, bagaimana kewajiban saya terhadap suami saya, gitu kan ya. Dan alhamdulillah suami saya memahami sekali semua aktivitas yang saya lakukan. Jadi kuncinya adalah Mas Wancil, kuncinya ketika kita mau mau banyak aktivitas, tetapi bisa diselesaikan semuanya gitu kan ya, dan berjalan lancar, tidak ada hambatan dari internal keluarga sendiri. Kuncinya adalah sejak awal ketika kita mau keluar rumah, beraktivitas dan sebagainya, itu disampaikan di dalam forum keluarga, ada anak-anak, ada suami ya. Saya mengambil peran ini karena saya ingin apa gitu. Jadi mereka pada akhirnya tahu apa yang saya jalani, apa tujuannya dan apa capaiannya ya gitu. Jadi ketika kita mempunyai tujuan yang sama dan saya menyampaikan ke baik anak-anak maupun suami saya, kita harus punya misi yang sama di dalam keluarga ini, mempunyai visi yang sama di dalam keluarga ini gitu kan ya. Ketika misi dan visi ini sama, insya Allah tidak ada kendala ya, tidak ada fitnah. Dan yang penting itu kepercayaan dari suami dan anak-anak. Gitu ya. Itu sangat penting, dan itu yang menjadi motivasi, dan itu yang menjadi daya dukung yang luar biasa. Ketika saya harus keluar beraktivitas ya di banyak tempat ya, tadi saya sampaikan saya bisa keliling ke beberapa kelurahan dan juga kecamatan-kecamatan gitu kan ya. Nah ini kan saya perlu waktu keluar ya, selain di RKI juga alhamdulillah saya ada beberapa kegiatan-kegiatan lain ya. Iya. Sosial yang lain, ada sosial, ada juga karena saya sebagai perempuan, saya tadi bilang ya, saya sebagai perempuan saya merasa punya tanggung jawab untuk memberikan ilmu yang sudah pernah saya dapatkan, saya harus berbagi dengan ibu-ibu yang lain gitu kan ya. Karena jangan sampai apa yang saya dapatkan tidak didapatkan oleh baik tetangga maupun siapapun yang ada di sekitar kita ya gitu. Itu mungkin sedikit gambaran tentang kegiatan ya. Masih covernya aja. Iya. Oh ya Bu, ini ada sedikit pertanyaan lagi nih Bu ya. Tadi kalau yang saya dengar itu ini kan kesibukan daripada seorang ibu ya. Betapa beratnya seorang ibu ya kan, udah capek di rumah ya kan, ngurus suami, ngurus anak, bagi ibu harus bertebaran di jalan di kata ya. Misalnya dalam arti bertebaran bukan bertebaran jadi mengunjung ke sana kemari gitu ya. Itu untuk rasa lelah itu bagaimana? Apakah yang tadi kalau memang sudah dikatakan sudah anak tahu, suami tahu, berarti sudah klop gitu. Nah, bagaimana caranya biar untuk memberikan pemikiran yang membuat positif kepada keluarga dulu gitu. Karena sebelum keluar gimana nih? Nih kan ada bahasa, kalau bahasa gaulnya gini, nih emak mau kemana sih? Gitu kan? Ayak mulu, baru pulang udah pergi lagi. Gitu katanya. Betul. Tuh gimana tuh? Kayak tantangan langsung seperti gitu. Betul. Itu memang yang terjadi. Jadi saya itu kadang
bisa sehari, apalagi kalau sekarang sih lagi pandemi banyaknya online ya, walaupun beberapa keluar itu tapi lebih sedikit ya. Tapi di waktu yang ketika normal nih ya, sebelum pandemi, sehari itu kadang bisa jadi masuk rumah 4 kali ganti baju gitu ya. Gitu. Saking sibuknya kan gitu ya. Maksudnya dalam satu hari itu beberapa agenda gitu kan ya, gitu beberapa agenda ya. Gitu. Nah jadi tadi betul yang anak tanya, Mi mau kemana lagi gitu kan, itu pasti itu ya ada lagi gitu. Nah makanya saya itu kadang menyampaikan di pagi hari atau di malam hari itu ya, karena anak misalnya Umi besok agendanya kesini gitu ya, itu kadang disampaikan dulu gitu ketika memang kita di malam itu memang lagi berkumpul gitu kan ya. Kalau enggak ya pasti kan kita punya grup WA ya keluarga, anggota keluarga, paling di WA tersebut ya, Umi ini sekarang kesini ya gitu. Jadi paling enggak anak-anak harus tahu lah uminya kemana gitu kan ya. Jadi tidak hanya suami aja, tetapi anak-anak juga harus tahu. Nah masalah kelelahan ya, gini ya, tadi yang sudah saya singgung ya, kelelahan itu insya Allah itu tergantung motivasi kita ketika kita keluar itu untuk apa ya. Jadi kalau bicara masalah lelah, capek gitu ya, kan saya juga manusia ya. Jadi ya pastilah itu dirasakan ya. Cuman yang menjadi motivasi ya, kenapa itu terus dilakukan? Yang pertama adalah tadi yang saya sampaikan di awal, ketika saya keluar, saya itu ingin mencari amal soleh lah, gitu ya. Niatnya itu ya, akan mencari amal soleh, karena alhamdulillah apa yang saya dilakukan di luar sana ya, saya ketika saya beraktivitas itu kan saya menyampaikan kebaikan, gitu kan ya. Saya menyampaikan kebaikan, menyampaikan ilmu-ilmu yang pernah saya dapatkan, gitu kan, baik ketika di pesantren maupun saya ketika saya kuliah gitu. Karena ketika saya punya ilmu, apalagi saya punya ilmu agama, saya sangat berdosa ketika saya tidak menyampaikannya kembali. Sementara di luar sana banyak sekali orang-orang yang membutuhkan ilmu itu gitu kan ya. Jadi ya saya merasa bahwa inilah kewajiban buat saya untuk menyampaikan gitu kan ya. Dan insya Allah masalah dapat atau tidaknya, masalah itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tetapi motivasinya adalah saya diciptakan oleh Allah, tugas saya hanya ibadah ya. Sementara itu ada di pundak saya gitu kan ya. Nah maka dengan kegiatan-kegiatan tadi yang saya sampaikan ya, itu menjadi motivasi buat saya untuk terus melakukannya. Jadi apa yang sudah tadi disampaikan oleh Mas Wancil ya, bahwa memang apalagi di masa pandemi ini ketangguhan, kesungguhan ya, amanah dari seorang istri, seorang ibu, seorang anak itu memang luar biasa, dituntut luar biasa ya. Apalagi kita sebagai seorang istri yang memang mungkin ketika kita harus aktif di luar sana, tapi ternyata ada beberapa yang kondisinya di dalam rumah pun belum terselesaikan ya. Tadi yang disampaikan misalkan ekonominya belum selesai gitu kan ya, sementara tuntutan kegiatan-kegiatan luar biasa gitu kan. Nah ini dia pentingnya, makanya tadi saya sampaikan ya, fondasi agama ya di dalam rumah tangga ya. Memahami agama ini memang harus universal, nggak bisa parsial ya. Ketika kita memahami agama kita tidak hanya tentang kewajiban pribadi, tapi bagaimana setiap individu di dalam rumah tangga ini kita memahami hak dan kewajiban semua yang ada di dalam rumah tangga. Betul ya, gitu. Jadi insya Allah ketika kita saling memahami bagaimana kondisi suami yang sedang kondisinya diuji dengan pandemi ini misalkan ya, nah kita kan bisa mengajak seluruh anggota keluarga, apalagi kalau anaknya udah besar, ayo kita buat tambahan apa lagi nih gitu kan, untuk keseharian misalkan ya. Kalau misalkan kurang, apalagi ada dana uang buat kuliah atau buat sekolah anak-anak gitu kan, diajak aja untuk bekerja sama. Dan luar biasanya ketika kita diberikan musibah pandemi ya,
Allah memberikan cara lain dengan maraknya bisnis online misalkan ya. Itu kan bisa dilakukan dari rumah bareng-bareng gitu kan ya. Nah itu bisa salah satu ya, salah satu cara yang bisa dilakukan bersama-sama. Intinya adalah bagaimana menjalin kebersamaan. Jangan sampai ketika ayah diberikan musibah lalu ditinggalkan gitu kan, tetapi bagaimana kita terus memotivasi supaya ayo bersama-sama ini kita lakukan bersama-sama gitu kan. Jadi ketika si istri keluar rumah beraktivitas pun tidak ada tekanan atau tidak ada halangan dari suami, karena suami juga menyadari oh ketika istri keluar bisa jadi itu menjadi salah satu pintu rezeki juga untuk menambah ya iya berkam ya atau keberkahan gitu kan ya, karena ada kebersamaan di dalam ekonomi tersebut. Jadi disinilah pentingnya kerjasama, kolaborasi yang harus dilakukan dalam sebuah rumah tangga. Ibu melakukan perannya sebagai ibu dan anak melakukan perannya sebagai anak. Sehingga ketika kita bisa kolaborasi ya dengan masing-masing peran tadi itu, insya Allah ini akan menghasilkan yang luar biasa lah ya, sesuai dengan fitrah yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah itu mungkin ya Mas Wancil dan juga sebutannya buat pemirsanya apa nih ya? Netizen ya. Ya buat fansnya Mas Wancil ini mungkin ini tidak banyak ilmu yang saya berikan, mudah-mudahan bisa bertemu di lain waktu ya, tetapi ini sangat sedikit ya. Sharing aja sebetulnya ya, sharing aja, mungkin ada banyak yang lebih luar biasa lagi ketangguhannya, aktivitasnya yang luar biasa lagi, tetapi di sini kita hanya sharing aja sehingga insya Allah kita bisa sama-sama memberikan kebermanfaat. Itu mungkin ya Mas Wancil ya. Terima kasih bagi yang telah memberikan sesuatu yang luar biasa insya Allah. Jadi itulah untuk para ibu terutama ya, kasih dukungan kepada suami. Dan juga yang penting adalah ada izin daripada suami itu sendiri. Baiklah para pemirsa semua, ini baru sedikit ya. Kalau dibilang itu hanya covernya aja. Mungkin nanti kalau ada penasaran nanti bisa mampir di channel sini nanti. Komentar ya, komen ya, lanjut apa enggak ya? Nanti komentar kalau mau lanjut, silakan lanjut di channel di bawah ini, dan jangan lupa ya di klik link yang di atas ini ya. Terima kasih, semoga ini semua menjadi suatu keberkahan buat kita semua dan khususnya buat para ibu agar tetap tangguh dan siap bertahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.